Kita masih lanjut pelajaran kita dengan kita masuk kepada kedewasaan rohani. Saudara, kedewasaan rohani itu kalau pertumbuhan rohani kita beda dengan pertumbuhan kehidupan kita biasa ya. Kalau pertumbuhan kehidupan kita biasa kan dimulai dari sejak kita lahir. Tetapi kalau pertumbuhan rohani dimulai sejak kita masuk dalam baptisan air. Dikatakan kita masuk dalam baptisan air berarti kita lahir baru, dilahirkan kembali. Lalu di situ setelah itu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita baru masuk iman, pada waktu kita setelah dibaptis, saudara-saudara, kita senang-senang aja ikut Tuhan. Tetapi lama-lama sudah berjalan cukup lama, saudara-saudara, di dalam pertumbuhan itu ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Ujian itu untuk Tuhan mau melihat kedewasaan kita di dalam menyikapi masalah itu. Tadi lagu pujian itu yang terakhir, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Setiap persoalan yang kita hadapi. Saya ingat pada waktu malam sebelum Bapak Gembala Tuhan panggil pulang, kami dipanggil dokter untuk ke sana, tapi yang dipanggil adik kandungnya katanya, kalau enggak anaknya. Rani mau pergi sendiri, lalu anak-anak bagaimana saya pikir. Lalu kami semua berangkat ke sana, sedangkan mantu kami Hendra sudah jaga di sana. Saudara, saya malam itu memang sudah 2 minggu itu udah kurang bisa tidur ya, udah nggak bisa tidur. Selalu berdoa terus. Tapi pada malam itu anak-anak juga nggak bisa tidur, saudara. Saya berdoa. Setelah kami pergi ke sana, kami ngobrol sama dokter. Dokter terangkan begini-begini, lalu kami berdoa. Setelah kami berdoa, kami pulang. Saya juga masih belum bisa tidur. Hendra kembali ke rumah sakit, habis antar pulang kembali lagi ke rumah sakit. Saya tetap di dalam doa di sini. Rani jaga anak-anak ke atas. Saudara, pada waktu saya berdoa, saya menangis di kaki Tuhan. Saya rasa seperti ada beban berat. Tetapi pada saat Tuhan panggil Bapak Gembala, saya nggak bisa nangis. Gak bisa berkata-kata sama Tuhan. Saya cuma terdiam sejenak. Saya cuma diam. Seperti ada sesuatu yang hilang gitu, saudara. Setelah itu saya berkata kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah berbuat sesuatu. Tuhan sudah berbuat sesuatu. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat itu baik. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa nangis, jadi air mata saya sudah habis sebelum itu. Apa yang Tuhan buat itu baik. Tuhan, saya bilang, tolong beri kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Pada waktu itu Hendra belum pulang dari rumah sakit untuk ngabarin ke sini kalau suami saya udah nggak ada. Saya bilang, Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Saya dalam keadaan seperti ini, saya bilang, ya gimana ya? Saya bilang gitu.
Tapi cuma satu saya minta kekuatan dari Tuhan. Kemampuan daripada Tuhan. Betul saudara. Dalam menghadapi semua dan semua, saya rasakan betul akan pertolongan Tuhan. Selama beberapa malam, anak-anak juga pulang malam terus kan. Mereka di sana juga nggak tidur di rumah omahnya di sana. Nggak tidur, mereka juga kurang istirahat. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kesehatan kepada kami semua. Tuhan juga beri saya kemampuan untuk melayani. Untuk menanggung beban pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya rasakan sebenarnya saya nggak mampu dengan keadaan saya seperti ini. Tapi saya bilang kalau Tuhan sudah buat, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan pasti beri pertolongan. Dan memang saya rasakan sampai hari ini. Saya merasakan pembelaan Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan, saudara. Baik di dalam pelayanan. Tuhan yang tolong. Saudara-saudara, di dalam kedewasaan rohani kita, tentunya kedewasaan itu kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, tentunya dengan banyak pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dalam pengalaman itu banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Kita bergumul bersama dengan Tuhan. Dalam percobaan kita bergumul. Dalam percobaan, saudara, kadang-kala Tuhan izinkan percobaan datang di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu karena Tuhan ingin melihat iman kita, kemurnian iman kita, penyerahan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Dalam kita menyikapi persoalan yang kita hadapi. Banyak orang kalau mereka nggak bisa, kalau mereka nggak itu, mereka ngedumel ya, orang bilang. Ini percobaan kok terusan gitu kan. Silih berganti di dalam kehidupan ini. Kayaknya kok nggak ada habis-habisnya katanya. Tetapi kalau kita lihat di balik itu semua, kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lewati masa-masa sulit itu. Biasanya kan dalam kita menghadapi percobaan, kita lebih menyerah kepada Tuhan. Iya nggak, saudara? Kita lebih berharap kepada Tuhan. Nah, melalui percobaan, melalui ujian, itu yang membuat kita jadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara? Membuat kita jadi matang, orang bilang. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan pertumbuhan rohani yang dewasa itu, dia mampu, dia dapat menerima makanan yang keras. Karena apa? Panca inderanya itu sudah terlatih. Dewasa rohani itu gambaran daripada rohani yang kuat, saudara. Orang yang dewasa pasti orang kuat dia. Kalau orang dewasa masih kelemar-kelemar, itu namanya belum dewasa, saudara. Tapi orang dewasa adalah orang yang kuat. Kalau papa saya bilang, kalau orang dewasa itu tahan banting katanya. Saudara ngerti maksudnya tahan bantingnya, saudara? Nggak loyo.
Tapi dia kuat. Sebab itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan mampu makan makanan yang keras, mampu menerima makanan yang pengajaran yang keras, mampu menerima didikan Tuhan, saudara. Kalau masih kecil, rohani yang masih anak-anak nggak bisa kalau masih kecil, masih apalagi kalau masih batita gitu saudara, ya nggak, biar dia dipukul nggak itu, saudara. Tetapi orang dewasa yang akan dididik oleh Tuhan, yang akan didisiplinkan oleh Tuhan untuk supaya kita bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita matang di dalam Tuhan. Dikatakan orang dewasa itu panca inderanya sudah terlatih. Sudah terbiasa menerima ajaran, didikan yang keras. Sebab itu dia sudah terlatih, katanya. Rasul Paulus dia berkata di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Dia katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku cakap. Terjemahan lama katakan. Saya ingat guru kami, dia katakan cakap artinya mahir. Kalau saya pakai bahasa sekarang dibilang terampil. Kita bisa jadi terampil dalam menghadapi setiap tantangan. Kita bisa jadi terampil dalam kita menghadapi setiap persoalan. Mengapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Setiap persoalan dapat kita hadapi bersama dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita jadi terampil, saudara. Kita jadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita sebagai gerejanya yang kuat. Kenapa? Supaya kita tidak mudah jatuh, saudara. Lagu pujian tadi dikata, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Berdoa senantiasa, mengucap syukur dalam segala perkara, supaya kita kuat. Enggak mudah jatuh, katanya. Orang yang mudah jatuh karena dia nggak berjaga-jaga, saudara. Saya dalam keadaan mata seperti ini, saya kalau jalan hati-hati, saudara. Pelan-pelan. Waktu minggu lalu ada adik saya di sini, Ci, katanya, dipanggil saya Cici. Jalannya pelan amat. Iyalah, kalau saya jalan cepet-cepet nabrak sana nabrak sini. Saya jalan hati-hati jadi nggak nabrak-nabrak, saudara. Nggak gerabak-gerubuk. Orang Palembang bilang, papa saya kalau bilang jangan gerabak-gerubuk, katanya. Nah, saudara-saudara, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mau membawa kita sebagai gerejanya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. Kenapa? Karena kita hidup pada akhir zaman. Kita hidup menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan mau kita jadi gereja yang kuat, gereja yang tahan banting, gereja yang dewasa. Sebab gereja yang dewasa itu adalah gereja yang akan masuk ke dalam gereja yang sempurna. Kalau saudara lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-27. Tuhan akan membawa gerejanya menjadi gereja yang sempurna, gereja yang tidak bercacat celah.
Gereja yang tidak bercacat celah berarti kita sempurna. Sekarang kita masih banyak kekurangan, iya nggak saudara? Sekarang kita masih banyak kekurangan. Masih ada celah di sana sini, masih ada cacat di sana sini. Tetapi nanti pada waktunya Tuhan akan membawa kita gerejanya menjadi gereja. Kalau kita sudah menjadi gereja yang dewasa, gereja yang tahan banting tadi, gereja yang kuat tadi, saudara-saudara, Tuhan akan membawa kita menjadi gereja yang sempurna. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-27 katakan, kita akan dimandikan dengan air firman Allah sehingga kita menjadi suci, tidak bercacat celah. Sempurna, suci, tidak bercacat celah. Suci, sempurna, tidak bercacat celah. Tujuannya apa? Tuhan akan membawa gerejanya menjadi suci, sempurna, tidak bercacat celah. Karena Dia akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan untuk menjadi serupa dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan di dalam menyelamatkan kita bukan cuma sekedar menyelamatkan, tetapi Dia ingin membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Walaupun proses yang harus kita lewati cukup panjang, tetapi untuk itu kita harus menyediakan diri untuk itu, saudara. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya untuk menjadi serupa dengan Dia. Apa tujuannya untuk menjadi serupa dengan Dia? Karena apa? Dia mau menikah dengan gerejanya. Siapa gerejanya? Saudara dan saya. Kita sebagai gereja yang disucikan, gereja yang disempurnakan, gereja yang dijadikan serupa dengan Dia. Dia mau menikah dengan kita. Amin. Dia mau jadikan kita sebagai mempelainya. Seperti berapa waktu saya khotbah tentang 10 anak darah. 5 darah masuk, 5 darah pandai yang masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Itu gambaran daripada gereja yang sempurna. Gereja yang diubahkan. Gereja yang menjadi serupa dengan Kristus. 5 darah pandai. 5 darah bodoh berada di luar. Nah, orang dewasa, gereja yang dewasa adalah gereja yang dapat dipercaya. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 dan seterusnya tentang tentang talenta. Ada yang terima 1 talenta, ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 5 talenta. Mereka ini adalah hamba-hamba yang khas, hamba-hamba yang dapat dipercaya. Hamba-hamba yang dapat dipercaya. Mereka diberikan kepercayaan sama Tuhan. Diberikan tanggung jawab. Orang dewasa biasanya mempunyai tanggung jawab. Orang dewasa berbeda dengan anak-anak atau pemuda. Kalau pemuda diberi tanggung jawab, kadang-kadang mereka kerja dalam tanda kutip, ya pokoknya kerja. Rasa tanggung jawabnya belum terlalu banyak, belum penuh. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan, dia akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita diberi tanggung jawab kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Tuhan beri kita tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita diberi tanggung jawab dan kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Yang terima 2 talenta dan yang terima 5 talenta, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena apa? Dia kembangkan itu talenta.
Kalau yang terima 1 talenta, saya bilang dia nggak bertanggung jawab. Karena apa? Talenta yang dikasih sama dia simpan di dalam tanah. Artinya apa? Talenta itu dia pakai untuk dirinya sendiri. Talenta yang Tuhan beri kepada kita itu bukan untuk diri kita, saudara. Bukan untuk pribadi kita, tetapi talenta itu kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan nanti. Tuhan akan menilai kita. Lima darah pandai yang punya 2 talenta dan 5 talenta. Mereka masuk di dalam perjamuan kawin bersama dengan mempelai. Mereka masuk di dalam pernikahan bersama dengan Kristus. Satu kemuliaan yang gak bisa kita bayangkan, saudara. Kita menjadi serupa dengan Dia. Ada nyanyian berkata, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Terciptalah lagu itu. Saya mau seperti Yesus. Kerinduan kita sebagai gereja Tuhan, target Tuhan bagi gerejanya, Dia akan menjadikan kita sama seperti Yesus. Kalau Tuhan punya target bagi kita gerejanya untuk kita bisa menjadi sama serupa dengan Dia, biarlah kita juga punya kerinduan yang sama seperti Yesus, saudara. Kan dikatakan kita pada saat kita terima perjamuan Tuhan, kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, ya kan? Perjamuan suci. Kita terima perjamuan suci, kita makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan air anggur itu. Roti, tubuh Tuhan, anggur, darah Tuhan yang kita makan, yang kita minum. Jadi tubuh Tuhan, darah Tuhan menyatu dengan tubuh kita. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Berarti apa? Kita memiliki pikiran dan perasaan yang harusnya kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Karena kita jadi satu dengan Tuhan, kan? Kalau kita jadi satu dengan Tuhan, tubuh Tuhan, darah Tuhan ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau pikiran kita, perasaan kita berbeda dengan Kristus, berarti kita terima perjamuan cuma sekedar terima. Enggak kita imani bahwa yang kita terima itu adalah tubuh Tuhan, yang kita minum itu adalah darah Kristus yang mengalir di dalam tubuh kita. Jadi perjamuan itu sebenarnya kita terima tubuh Tuhan, saudara. Bukan cuma sekedar kita setiap bulan terima perjamuan, bukan cuma sekedar itu. Tetapi kita harus dengan pengertian bahwa roti itu melambangkan tubuh Tuhan. Kita terima tubuh Tuhan setiap bulan. Kita terima darah Kristus setiap bulan. Itu akan membawa kita untuk masuk menjadi sama, menjadi satu dengan Kristus. Bukan cuma sekedar makan minum, tetapi kita terima dengan pengertian bahwa Tuhan sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita terima tubuhnya.
Darah Yesus sudah dicurahkan, sudah ditumpahkan bagi keselamatan kita, bagi pengampunan dosa kita. Kita minum darahnya. Kita terima perjamuan Tuhan. Darah Tuhan mengalir di dalam tubuh kita. Kita dipersatukan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 dikatakan, jikalau perkataanku engkau tinggal tetap di dalam aku, katanya Tuhan bilang kan, Yohanes 15 ayat 4. Jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku dan perkataanku. Perkataan Tuhan apa? Firman Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Berarti siapa? Yesus. Perkataanku tinggal di dalam kamu. Maka engkau akan berbuah lebat. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, katanya, Tuhan akan kabulkan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Tuhan akan membawa kita bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa adalah gereja yang akan masuk ke dalam penyempurnaan gereja. Yang dikatakan di dalam Efesus tadi, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-27, gereja yang dewasa itu, gereja yang sempurna itu adalah gereja yang tidak bercacat celah. Gereja yang sempurna itu Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam kemuliaan bersama, menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya apa? Untuk kita masuk di dalam pernikahan dengan Kristus. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Waduh, cepat amat ya waktunya ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan itu lagu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya Tuhan. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan, urapan-Mu, pimpinan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, baik di dalam kami memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu, kami boleh rasakan jamahan-Mu, berkat-Mu Tuhan boleh dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terlebih kalau kami sudah menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus menjadi gereja yang Tuhan Yesus yang dikuduskan oleh Tuhan, yang disempurnakan oleh Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Engkau, di dalam menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, di mana Engkau akan Tuhan Yesus menikah dengan gerejamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan karena usaha kami, tetapi karena roh-Mu, karya Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin buka hati buat Engkau Tuhan, semakin hari kami boleh semakin lebih sungguh di dalam kami mengiring Engkau, karena Engkau mempunyai
rencana yang indah bagi kami gereja-Mu pada akhir zaman ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati, kuatkan iman percaya kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Berkati persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, persembahan yang sudah mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga kami. Engkau berkati Tuhan, terutama di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami boleh bertambah setia di dalam Engkau, kami bertambah kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Jaga lindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan kami daripada rencana orang jahat. Jauhkan kami daripada kuasa kegelapan mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Berikan kami kesehatan sepanjang minggu ini, untuk kami boleh pakai melayani Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati tugas pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Baik mereka yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja di bengkel, mereka yang berjualan, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan yang buka jalan Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Heran kaya bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.